Bukan hanya menunjang penampilan saja, tubuh yang ideal juga dapat membuat Anda terhindar dari beragam penyakit. Oleh karena itu, banyak yang mulai merubah pola hidup menjadi lebih sehat untuk mendapatkan tubuh ideal. Namun bagi sebagian orang sudah makan banyak tapi tidak juga menjadi gemuk. Kenapa ya? Dan apakah sehat jika mudah kurus dan juga mudah gemuk? Profesor Arif Fahrialsyam akan menjawabnya untuk Anda, pemirsa Hidup Sehat Plus. Kalau kita bicara soal kenapa seseorang itu menjadi gemuk, ya pertama adalah bahwa memang asupan makannya itu lebih banyak daripada gerak yang dilakukan. Jadi orang gemuk itu memang cenderung misalnya dia konsumsi makan yang berlebih-lebihan, kemudian kurang bergerak. Nah ini poin penting kenapa seorang menjadi gemuk. Kadang-kadang pasien bertanya, itu dia gemuk karena memang sering makan malam gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal makan adalah jumlah dari yang kita konsumsi, ya. Jadi jumlah yang kita konsumsi. Nah, belum lagi nanti apalagi misalnya ada ekstra-ekstra camilan-camilan. Nah, itu yang kita mesti hitung total kalori yang kita konsumsi selama 24 jam itu bagaimana. Kalau kebetulan memang misalnya kita makan malam tapi jumlahnya tidak banyak, tidak ada masalah sebenarnya. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara soal seseorang itu menjadi gemuk, total jumlah asupan makan selama 24 jam itu bagaimana dan juga jumlah aktivitas geraknya, kalori yang dikeluarkannya, itu sebenarnya poin kenapa seorang menjadi gemuk. Memiliki tubuh sehat dan ideal memang menjadi keinginan setiap orang dikarenakan dapat membantu menunjang penampilan. Namun, justru ada orang yang sudah makan banyak tapi sulit untuk gemuk. Apa ya penyebabnya? Ini memang sering ya menjadi pertanyaan ya. Pasien-pasien yang datang berkonsultasi, dia bilang dia ingin naik berat badan padahal makannya sudah banyak. Nah, biasanya dokter akan memastikan dulu apakah memang ada yang kita bilang suatu keadaan di mana maldigesti. Maksudnya bagaimana? Jadi sebenarnya dia konsumsi makanannya baik, tapi penyerapannya tidak baik. Akhirnya memang tidak efisien apa yang dikonsumsi tersebut. Nah, biasanya kondisi ini bisa kita lihat dari pemeriksaan kotoran, misalnya feses, dan kalau terbukti memang dia ada masalah dengan enzim, kita akan lakukan pemberian suplementasi enzim. Ada lagi penyakit-penyakit yang memang pada orang-orang tertentu sebenarnya dia makannya cukup banyak, tapi karena metabolisme yang meningkat karena sesuatu gangguan pada hormon sehingga dia tetap kurus. Jadi sekali lagi ketika ada permasalahan kesehatan seperti dia memang kok kurus saja begitu, maka harusnya dicari penyebabnya kenapa kok dia kurus padahal dia merasa bahwa konsumsi makannya sudah cukup. Kegemukan terjadi akibat adanya penumpukan lemak pada tubuh. Namun sebagian orang justru beranggapan kalau tubuhnya yang gemuk akibat memiliki tulang yang besar. Kok bisa ya? Kita bicara soal tulang besar gitu ya, istilah orang awam kan bilang tulang besar. Jadi sebenarnya kita bicara soal faktor genetik. Kalau memang faktor genetik ayahnya, ibunya itu tinggi besar, ya cenderung dia memang akan mempunyai berat badan yang lebih besar. Lebih besar dibandingkan orang-orang yang mungkin dengan tinggi yang kurus misalnya, kecil gitu ya. Nah, yang terpenting adalah berat badan ideal. Artinya apa? Bahwa berat badannya dibandingkan dengan tinggi badannya itu masuk dalam berat badan ideal. Jadi tidak ada masalah bahwa seseorang itu memang karena faktor genetik dia tinggi, besar. Yang penting adalah berat badannya dibandingkan tinggi badannya masuk ke dalam berat badan ideal. Menjaga berat badan ideal dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan terhindar dari beragam penyakit. Namun bagaimana ya jika seseorang justru mudah kurus dan mudah mengalami kenaikan berat badan? Apakah aman bagi kesehatan? Ya, terus terang saja ketika orang itu tiba-tiba gampang kurus, kemudian tiba-tiba gampang gemuk, ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak sehat. Ya kenapa? Karena kita mesti lihat nih, oke lah, karena memang mungkin dia paksa untuk misalnya menjaga berat badannya ya, untuk dia agar mau
berat badannya lebih slim, lebih kurus, maka dia mengurangi konsumsi makannya, begitu banyak aktivitas. Nah setelah kurus dia tidak mempertahankan kondisi itu dan tiba-tiba gemuk lagi. Nah ini tentu kondisi yang tidak ideal ketika tiba-tiba kurus, kemudian kembali lagi gemuk dan kembali lagi dia kurus. Banyak cara dilakukan untuk memiliki tubuh yang ideal. Salah satunya adalah dengan mengubah pola hidup. Namun bagi sebagian orang, justru hal tersebut sama sekali tidak memberikan dampak apapun bagi tubuh. Lantas, bagaimana ya cara untuk memiliki tubuh yang ideal? Kita mesti mengetahui bahwa memang obesitas akan terkait dengan berbagai macam penyakit. Oleh karena itu yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjaga agar berat badan kita ini tetap ideal. Ya, yang terpenting adalah kita harus memperhatikan jumlah kalori, jumlah asupan makan kita ya setiap hari. Kemudian kita berusaha juga untuk melakukan aktivitas fisik. Ya, untuk juga agar asupan makan kita itu ya itu sama dengan apa yang kita keluarkan dengan aktivitas. Pilihan makan juga menjadi hal yang penting. Jadi kita memang sebaiknya menghindari makan-makan yang berlemak, yang mempunyai nilai kalori yang tinggi, dan meningkatkan jumlah serat kita dengan konsumsi sayur dan buah-buahan. Karena serat ini bisa mencegah asupan kolesterol, lemak di dalam usus halus kita. Saya Profesor Arif Faryalsam, spesialis penyakit dalam, konsultan lambung dan pencernaan untuk Hidup Sehat Plus.